Bang, setelah Abang membuat buku ini bersama tim ya dan meluncurkannya, jadi Abang yakin berapa persen bahwa ini by accident, bukan atau by design, bukan by accident? Kalau dibilang 100% mungkin ada unsur arogansi di situ. Ya mungkin 99% lah. 99% yakin bahwa ini by design ya. Ya. Artinya ini tidak hanya terkait dengan pelaku lapangan yang spontan, begitu ya? Ya, betul. Bisa saja yang ditarget itu seseorang. Ya. Tapi gagal, kemudian gantinya ya mereka ini gitu. Cuma ya itu kan terjadi dalam satu rencana dan peristiwa yang sama. Jadi misalnya rencana membunuh siapa itu gagal, lalu yang 6 ini yang jadi korban gitu. Tapi itu satu paket sebenarnya dilakukan pada operasi yang sama. Dari rangkaian kejadian yang kita sama-sama pantau dan saya kira publik juga memantau, unsur sistemik itu memang sangat bisa terbaca, terlihat kalau kita kaitkan dengan pengalaman atau berbagai operasi yang dilakukan terhadap HRS. Ini memang sistemik. Nah, sistemiknya inilah yang membuat keyakinan kita tadi bahwa terjadi pelanggaran HAM berat karena prosesnya bukan saja misalnya terjadi pada malam tanggal 4 kalau tidak salah ya, 4 Desember itu saja. Tanggal 7 atau 7 ya, bukan tanggal 7 saja, tapi tanggal 4 Desember sendiri itu ada peristiwa misalnya di Megamendung, ada juga misalnya aparat yang tertangkap sehari sesudahnya. Nah, ini satu rangkaian sebetulnya yang bisa menunjukkan bahwa terjadi peristiwa yang sistemik tadi sehingga bisa memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat itu. Saya kira itu yang membuat kita yakin dan kita bisa menuliskan rangkaian peristiwa yang sistemik itu dalam buku TP3 ini. Kalau diurut membacanya sesuai dengan bab yang menguraikan hal-hal yang sistemik itu dalam buku, yaitu kita punya 5 bab. Pertama, bab pendahuluan, kedua tentang kronologi peristiwa pembunuhan, kemudian yang ketiga profil korban, yang keempat anotasi laporan Komnas HAM, kelima analisis dan pendapat hukum, terutama kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Supaya tidak menjadi spekulasi tanda tanya kepada publik, memang sangat penting dan kita sebagai negara yang mengaku negara berdasarkan hukum di pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, ini Pengadilan HAM memang harus dijalankan supaya jelas, tidak ada spekulasi dan tidak ada misalnya tuduhan atau menjelekkan nama satu lembaga, supaya publik juga tidak menduga-duga siapa, ya ada ketakutan bicara. Mari secara transparan, dan ini sebetulnya sesuai dengan komitmen Pak Jokowi yang katanya akan menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Waktu peluncuran kemarin itu saya ingatkan juga, ya kan, bahwa ini kan BEM UI menyebut presiden itu hanya adalah the king of lip service. The king of lip service. Kan, jadi orang tidak paham, jadi saya jelaskan maksud itu. Ya kan, mungkin banyak apa sih maksudnya, bahwa itu artinya adalah raja pembohong, raja pembual. Nah, waktu itu saya sampaikan, buktikanlah Pak Jokowi bahwa penilaian atau label yang diberikan oleh MUI itu salah, dengan salah satunya Anda mendukung dan memerintahkan aparat terkait untuk segera menuntaskan kasus ini mengikuti aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, bahwa terjadi unsur sistemik sehingga terjadi pelanggaran HAM berat. Tantangannya seperti itu. Tapi kalau ini tidak dilakukan, ya mungkin label dari MUI itu ya memang ya itulah adanya. Kalau Bang Refli lihat misalnya ya, tanggal 7 itu Kapolda dan Pangdam itu tampil menjelaskan bahwa ini katanya terjadi tembak-menembak, ya kan, penyerangan terhadap aparat polisi. Langsung 6 tewas saat itu
itu juga 6 tewas. Itu kan sebetulnya bisa saja kita bisa bilang dua-duanya itu ada unsur lembaganya, ada orangnya di dalam. Dan sekarang mereka bilang itu 3, padahal itu juga diproses melalui proses hukum yang tidak kredibel, yang memang direkayasa, yaitu mereka melanjutkan proses terhadap 3 tersangka itu atas dasar laporan Komnas HAM yang diterbitkan 6 atau 7 Januari yang menyatakan ada 4 yang terbunuh, 2 ini karena itu saya lupa detailnya, tapi itulah yang menjadi dasar. Padahal laporan itu sendiri bukan merupakan laporan penyelidikan, itu hanya hasil pemantauan. Bang, setelah Abang membuat buku ini bersama tim ya dan meluncurkannya, jadi Abang yakin berapa persen bahwa ini by accident, bukan atau by design, bukan by accident? Kalau dibilang 100% mungkin ada unsur arogansi di situ. Ya mungkin 99% lah. 99% yakin bahwa ini by design ya. Artinya ini tidak hanya terkait dengan pelaku lapangan yang spontan, begitu ya? Ya, betul. Bisa saja yang ditarget itu seseorang. Ya. Tapi gagal, kemudian gantinya ya mereka ini gitu. Cuma ya itu kan terjadi dalam satu rencana dan peristiwa yang sama. Jadi misalnya rencana membunuh siapa itu gagal, lalu yang 6 ini yang jadi korban gitu. Tapi itu satu paket sebetulnya dilakukan pada operasi yang sama. Ya. Jadi Abang terdengar hati-hati sekali ya, karena ini memang peristiwa pidana ya, salah-salah backfire. Tapi bisa dijelaskan agak sedikit detail biar Sobat RH paham ya, karena Abang tadi kan bicara soal siapa yang disasar, tiba-tiba yang kena yang 6 ini karena yang disasar lolos, kira-kira begitu. Bisa didetailkan yang agak sedikit transparan gitu. Toh buku ini kan sudah diluncurkan. Ya, jadi sebetulnya kita mengapa menyatakan ada pelanggaran HAM berat itu menurut undang-undang yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di situ kan disebutkan tentang kriteria terjadinya pelanggaran HAM berat itu harus memenuhi unsur sistematik atau meluas, bukan TSM ya, bukan terstruktur, sistemik dan masif. Kalau itu TSM ya, itu adanya di MK, di pemilu, sistem pemilu. Ya, kalau ini di Undang-Undang HAM ini kita bicara sistemik dan meluas. Nah, dari rangkaian kejadian yang kita sama-sama pantau dan saya kira publik juga memantau, unsur sistemik itu memang sangat bisa terbaca, terlihat kalau kita kaitkan dengan pengalaman atau berbagai operasi yang dilakukan terhadap HRS. Ini memang sistemik. Nah, sistemiknya inilah yang membuat keyakinan kita tadi bahwa terjadi pelanggaran HAM berat, karena prosesnya bukan saja misalnya terjadi pada malam tanggal 4 kalau tidak salah ya, 4 Desember itu saja. Tanggal 7 atau 7 ya, bukan tanggal 7 saja, tapi tanggal 4 Desember sendiri itu ada peristiwa, misalnya di Megamendung, ada juga misalnya aparat yang tertangkap sehari sesudahnya. Nah, ini satu rangkaian sebetulnya yang bisa menunjukkan bahwa terjadi peristiwa yang sistemik tadi sehingga bisa memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat itu. Saya kira itu yang membuat kita yakin dan kita bisa menuliskan rangkaian peristiwa yang sistemik itu dalam buku TP3 ini. Kalau diurut membacanya sesuai dengan bab yang menguraikan hal-hal yang sistemik itu dalam buku, yaitu kita punya 5 bab.
Pertama, bab pendahuluan. Kedua, tentang kronologi peristiwa pembunuhan. Kemudian yang ketiga, profil korban. Yang keempat, anotasi laporan Komnas HAM. Kelima, analisis dan pendapat hukum, terutama kita bicara tentang Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Seperti itu, Pak. Mungkin tadi tadi kan sistemik ya. Yang kedua meluasnya seperti apa? Jadi gini, yang dipersyaratkan dalam undang-undang, terutama itu pasal 7 dan 9 Undang-Undang 26 itu, kita bukan bicara dan di sini, sistematik atau meluas. Oke, jadi alternatif ya, bisa kumulatif, bisa alternatif. Ya. Betul. Nah, kita bisa menunjukkan tentang terjadinya rangkaian peristiwa yang terkait dengan HRS dan 6 pengawalnya ini, bahwa ada rangkaian peristiwa yang sistematik tadi. Supaya tidak menjadi spekulasi tanda tanya kepada publik, memang sangat penting, dan kita sebagai negara yang mengaku negara berdasarkan hukum di pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, ini pengadilan HAM memang harus dijalankan supaya jelas, tidak ada spekulasi dan tidak ada misalnya tuduhan atau menjelekkan nama satu lembaga, supaya publik juga tidak menduga-duga siapa, ya, ada ketakutan bicara. Mari secara transparan, dan ini sebetulnya sesuai dengan komitmen Pak Jokowi yang katanya akan menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Saya sampai hafal ini tiga unsur yang dijanjikan Pak Jokowi ini. Adil, transparan. Itu janji beneran atau lip service saja? Karena sekarang kan ada banyak istilah kan, salah satunya waktu peluncuran kemarin itu saya ingatkan juga, ya kan, bahwa ini kan BEM UI menyebut presiden itu hanya adalah the king of lip service. The king of lip service. Jadi orang tidak paham, jadi saya jelaskan waktu itu. Ya kan, mungkin banyak apa sih maksudnya, bahwa itu artinya adalah raja pembohong, raja pembual. Nah, waktu itu saya sampaikan, buktikanlah Pak Jokowi bahwa penilaian atau label yang diberikan oleh BEM UI itu salah, dengan salah satunya Anda mendukung dan memerintahkan aparat terkait untuk segera menuntaskan kasus ini mengikuti aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, bahwa terjadi unsur sistemik sehingga terjadi pelanggaran HAM berat. Tantangannya seperti itu. Tapi kalau ini tidak dilakukan, ya mungkin label dari BEM UI itu ya memang ya itulah adanya. Tapi saya mengatakan tidak mudah ya, kalau katakanlah misalnya kekuasaan juga terlibat atau melindungi misalnya ya. Karena begini, kalau Bang Marwan tadi mengatakan bahwa lembaga yang terlibat, bukan orang ya, tapi lembaga terlibat, firm, lembaga. Ya, maksudnya lembaga itu, orang itu ada di lembaga itu. Iya, tapi maksudnya orang atau kelembagaan yang resmi yang terlibat. Kan bisa saja. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, oke. Kalau begitu kan lembaga tidak mungkin nggak ada orangnya kan. Tapi orang bisa saja tidak menyertakan lembaga kan. Nah, masalahnya kan kelembagaannya. Ya, silakan. Kalau Bang Refli lihat misalnya ya, tanggal 7 itu Kapolda dan Pangdam itu tampil menjelaskan bahwa ini katanya terjadi tembak-menembak, ya kan, penyerangan terhadap aparat polisi. Langsung 6 tewas saat itu juga. 6 tewas. Ya, itu kan sebetulnya bisa saja kita bisa bilang dua-duanya itu. Ada unsur lembaganya, ada orangnya di dalam. Dan sekarang mereka bilang itu 3, padahal itu juga diproses melalui proses hukum yang tidak kredibel, yang memang direkayasa, yaitu mereka melanjutkan proses terhadap 3 tersangka itu atas dasar laporan Komnas HAM yang diterbitkan 6 atau 7 Januari yang menyatakan ada 4
yang terbunuh, 2 ini karena itu. Saya lupa detailnya, tapi itulah yang menjadi dasar. Padahal laporan itu sendiri bukan merupakan laporan penyelidikan. Itu hanya hasil pemantauan. Ya, sekadar mengingatkan bahwa laporan Komnas HAM itu yang jelas 2 meninggal dalam tembak-menembak katanya. Kemudian 4 meninggal dalam penguasaan petugas. Betul. Ya. Dan petugas mengatakan mereka ditembak karena mereka melawan ketika naik mobil Xenia untuk dibawa ke Polda Metro, kan begitu.